sesi reflektif untuk membantu kita melepaskan emosi yang membebani dan menemukan kembali ketenangan dalam diri. Saya, Fikri Juliansa, akan memandu jalannya acara ini sebagai moderator. Terima kasih sudah memberikan waktu di malam yang menurut saya di sini cukup rame. Mungkin di sana bisa jadi hening. Semoga sesi ini memberi manfaat yang mendalam kepada kita semua. Malam ini kita beruntung bisa belajar dari seorang yang telah lebih dari 2 dekade mendedikasikan hidupnya di bidang pelatihan dan pemberdayaan diri. Beliau adalah Agung WB, lahir di Yogyakarta dan telah aktif melatih dan membimbing masyarakat sejak tahun 2002. Selama perjalanannya beliau mendalami berbagai pendekatan, baik dari barat seperti hipnosis, NLP, brain power, hingga pendekatan timur dan Nusantara seperti meditasi, Zen, yoga, Reiki, prana, serta ajaran leluhur seperti Wulang Re, Wedatama, dan Krama Dongse. Pengalaman beliau tidak hanya dari dunia pelatihan, namun juga langsung dari dunia profesional, khususnya saat berkarya bersama Garuda Indonesia, yang mengasah kemampuannya dalam komunikasi negosiasi, layanan prima, dan public speaking. Hingga kini, beliau telah menjadi pembicara dan trainer di berbagai perusahaan dan instansi, antara lain Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Garuda Indonesia, PT Haji Kala, BRI, BCA, Pelindo, Dinas Kesehatan, dan masih lebih dari 50 perusahaan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selain itu, beliau juga seorang wellness coach yang saat ini kini menjalankan program Metabolic Bootcamp di Highland Park, program kesehatan berbasis penyembuhan alami khas Indonesia. Beliau juga telah menulis dan mengembangkan berbagai modul dan buku tentang pemberdayaan diri dan kesehatan holistik. Sudah terbit yang saya tahu lebih dari 40 buku, dan salah satunya nanti Diary Pramugari akan tayang di bioskop Indonesia segera. Mari kita doakan segera bisa terrealisasi. Dengan pendekatan yang membumi, namun mengena, beliau membantu kita mengenali dan menerima, melepaskan emosi yang selama ini mungkin kita pendam. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Agung WB. Kepada Bapak Agung WB, dengan hormat kami persilakan untuk memulai sesi pemaparan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fikri. Ini harusnya ada itu ya, ada suara tepuk tangan dari Bob ya. Ada clipper. Ada clipper gitu. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Makasih Mas Fikri. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bertemu lagi di room cara dahsyat berdamai dengan pikiran. Jadi ini adalah room yang kita buat untuk teman-teman di mana saja, Indonesia, Malaysia. Kalau ada yang tadi saya lihat ada yang dari Singapura juga di grup. Jadi saya sengaja membuat room ini agar bagaimana pikiran dan emosi yang sedang kita alami sehari-hari ini dapat kita ketahui bagaimana cara mengelolanya. Baik, sekali lagi selamat datang, selamat berjumpa di Zoom pertama dari cara dahsyat berdamai dengan pikiran. Oke, teman-teman, kita sedang mengalami masalah yang sama saat ini. Apalagi kondisi ekonomi dunia yang sedang tidak menentu, perang dagang antara Amerika dan Cina, harga-harga yang cenderung tidak stabil, banyak pekerjaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja sekarang ini, kemudian cari uang terlihat sulit, banyak orang yang stres di sana. Apalagi kemudian kalau kita melihat bahwa kebutuhan-kebutuhan kita setiap hari mesti harus terpenuhi. Kalau kita sudah berkeluarga, kita punya tanggung jawab untuk anak, untuk istri, pendidikan juga mesti harus berlanjut, kebutuhan-kebutuhan lain, listrik harus dibayar setiap dia bunyi tut-tut itu harus dipenuhi. Jadi kita mempunyai banyak alasan untuk stres. Banyak alasan ya, banyak alasan untuk stres. Karena tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami stres. Nah, teman-teman, kalau kita stres, itu menjadi tanda yang baik sebetulnya bagi kita. Karena kita berkembang. Tanpa adanya stres, tanpa adanya dorongan,
maka kita tidak bisa berkembang. Itu tanda baiknya. Orang awalnya stres karena hujan, supaya nggak kehujanan, maka tercipta payung. Orang stres karena dia ingin berkomunikasi dengan temannya yang di jauh sana, maka tercipta telepon pertama kali. Orang stres kalau jalan kaki kemana-mana nggak cepet-cepet, maka tercipta kendaraan pertama kali. Jadi sebetulnya stres itu bagus karena untuk sebagai tanda bahwa kita berkembang dan peradaban kita berkembang. Hanya saja yang jadi masalah sekarang adalah kalau kita tidak bisa mengelolanya, maka semua hal menjadi ruwet, termasuk rezeki. Nah, saya mengkaitkan ini dengan Iya, iya, iya. rezeki dalam konteks rezeki ya, bukan bukan gaji, tapi dalam konteks rezeki. Karena emosi dan pikiran kita akan menutupi kita melihat peluang-peluang yang ada. Dan bukan hanya itu, bagaimana cara kita mengambil keputusan itu juga akan sangat dipengaruhi oleh Baca, pikiran dan baca. emosi kita. Kalau pada saat kita mau ngambil keputusan, kemudian pikiran dan emosi kita kacau, maka keputusan kita menjadi kacau. Kalau keputusan menjadi kacau, hasilnya juga kacau. Jadi sangat terkait sekali bahwa apapun yang kita putuskan dari hal yang paling kecil, misalnya apa yang mau kita makan, itu sangat dipengaruhi oleh pikiran dan emosi. Kalau saya sedang sangat emosional dengan makanan-makanan yang tesnya enak, maka keputusan saya adalah makan makanan yang banyak mengandung gula. Itu keputusan, itu pilihan. Nah, emosional saya memutuskan banyak makanan mengandung gula, maka akan menyebabkan saya mendapatkan hasil yang tidak bagus untuk kesehatan. Nah, sama dengan keputusan-keputusan yang lain. Oke, teman-teman, saya mau share screen supaya kita bisa melihat bagaimana cara kita melihat hidup sebentar. Oke. Mohon feedback, sudah munculkah screen saya? Oke, thank you. Kelihatan, Pak. Muncul, muncul. Oke, Sudah, Pak. Muncul. oke. Malam ini kita bicara tentang happiness at work. Saya menyebutnya happiness at work karena detox emotion ini mau tidak mau agar implementatif maka dia harus bisa menjadi happiness at work. Saya sebutnya happiness at work. Jadi kebahagiaan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, kalau kemudian pengelolaan pikiran dan emosi ini bisa kita terapkan di dalam pekerjaan, di dalam happiness at work, maka banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan untuk itu. Nah, teman-teman, ini adalah 8 dimensi yang terkait dengan pikiran dan emosi kita. Kalau saya mulai dari yang paling atas supaya terbaca, itu ada emosional. Emosional itu adalah emosi yang melatar belakangi setiap keputusan. Kemudian emosi itu akan mempengaruhi okupasional, pekerjaan kita. Pekerjaan kita akan mempengaruhi intelektual kita. Intelektual akan mempengaruhi environmental. Bagaimana kita berhubungan dengan lingkungan, environment. Kemudian itu akan mempengaruhi finansial kita, otomatis. Finansial kita juga akan terpengaruh dari hubungan-hubungan sebelumnya. Kemudian akan mempengaruhi sosial, hubungan kita dengan social life kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga, dengan teman, dengan rekan-rekan yang lain. Nah, akhirnya itu juga akan mempengaruhi fisikal. Fisik kita akan terpengaruhi. Kalau misalnya emosi saya terganggu, kemudian beberapa hal pekerjaan saya terganggu, intelektual saya terganggu, lingkungan saya terganggu, finansial saya terganggu, sosial saya terganggu, maka fisik saya akan terganggu. Sakit hipertensi, diabetes, jantung, GERD, itu mengganggu sampai di tataran fisik. Kemudian yang terakhir tentang spiritual. Spiritual itu bagaimana kita mengerti diri kita sendiri, itu terganggu. Jadi 8 dimensi ini
yang di dalam detox emotion akan kita perhatikan. Jadi kita tidak akan memperhatikan dari satu sisi fisik saja atau emosi saja. Karena apa yang kita sebut emosi dan pikiran itu di dalamnya ada 8 dimensi yang terkait. Sekali lagi, ada emosional, ada occupational, pekerjaan, ada intelektual kita, bagaimana kita mau belajar atau tidak, ada environment, bagaimana kita berhubungan dengan lingkungan, kemudian ada finansial, itu apa yang kita dapatkan dari materi kita, kemudian ada hubungan sosial, ada hubungan fisik, dan ada hubungan spiritual. Nah, 8 dimensi ini yang akan kita coba seimbangkan supaya hidup kita itu menjadi penuh joyful, sukacita, dan juga bisa kita arahkan di dalam semua keputusan-keputusan. Nah, kemudian kalau hubungan antara pikiran dan emosi ini adalah mengolah 8 dimensi dalam hidup, maka kita tahu sekarang, kalau emosi mempengaruhi fisik dan ada pengaruhnya ke intelektual, ada pengaruhnya ke pekerjaan, ada pengaruhnya ke finansial, ada pengaruhnya ke sosial, ada pengaruhnya ke lingkungan, dan ada pengaruhnya ke spiritual, maka tentu kita tidak akan bisa memilih hanya salah satu. Misalnya, saya mau finansial aja Pak Agung, supaya saya kaya raya gitu. Nah, kalau kita kaya raya, tetapi emosi kita tidak kita bangun dengan bagus, sama aja kita kaya, tetapi keputusan kita, misalnya yang paling sederhana, keputusan kita untuk makan, karena dipengaruhi oleh emosi, tidak seimbang, maka boleh jadi kita punya uang banyak. Tetapi kemudian fisik kita akan menjadi sakit, karena keputusan emosi kita salah. Sama dengan hal-hal yang lain. Nah, karena ada 8 dimensi ini lagi, teman-teman, maka kemudian kita lihat bahwa kita punya visi sekarang. Visi kita adalah hidup sehat secara pikiran dan emosi. Nah, tentu kalau visi saja, maka itu tidak akan menjadi hal-hal yang implementatif. Sebuah visi tentu harus diturunkan menjadi misi. Oke, kalau kita bicara misi sebulan ini kita akan berpikir apa? Seminggu ini kita akan berpikir apa? Apa banyak hal yang kita rasakan itu apa? Apakah kepedihan? Apakah kecemasan gitu? Apakah teman-teman ada yang tiba-tiba merasa cemas tanpa sebab, merasa khawatir tanpa sebab dalam minggu-minggu ini, gitu, dalam hari-hari ini? Nah, kalau ada itu sebagai misi, tujuan-tujuan jangka pendek kita untuk mengetahui, oh saya khawatir, tapi nggak tahu apa yang saya khawatirkan. Oh saya sedih, saya nggak tahu apa yang saya sedihkan. Saya cemas, saya nggak tahu apa yang saya cemaskan. Maka itu akan turun menjadi culture, budaya kita sehari-hari. Culture itu menjadi hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Kalau setiap saat kita cemas tanpa sebab, kita khawatir tanpa sebab, dan kemudian tiba-tiba itu meningkatkan tekanan darah ya, maka kita punya culture yang juga berbeda. Budaya kerja, budaya sehari-hari kita akan menjadi berbeda. Kita akan sering marah, kita akan sering nyalain orang, kita akan overthinking. Itu karena culture yang dibentuk dari misi yang tidak kita ketahui setiap harinya atau bahkan setiap minggu dan setiap bulan. Seperti tadi ya, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang tanpa sebab, overthinking itu yang banyak. Itu akan menghasilkan culture atau budaya kita sehari-hari. Nah, dari budaya ini, maka dia akan melahirkan karakter. Karakter kita adalah karakter yang pikiran dan emosinya stabil atau enggak. Kalau kita melihat pohon ini, pohon skema ini, maka karakter kita sekarang yang terbentuk di dalam fisik kita sekarang itu dibentuk dari awal mulanya di dunia pikiran, di dunia visi. Sebelum dia turun jadi misi, sebelum dia turun jadi budaya kita sehari-hari, maka karakter yang kita terima saat ini dibentuk dari dunia pikiran kita. Nah, tentu saja karena ini sangat berhubungan sangat kompleks, teman-teman, maka kita juga tidak bisa bicara bahwa penyakit saya 100% dari pikiran. Enggak. Awal mulanya dari pikiran, ketika dia membentuk satu kebiasaan makanan-makanan yang tidak sehat juga, hubungan dengan orang-orang yang tidak sehat juga, maka dia menimbulkan penyakit. Nah, ini kita harus lihat secara kompleks, secara utuh. Tapi kita tahu bahwa
segala sesuatu sumbernya dari pikiran dan emosi. Nah, kalau demikian, maka bagaimana kita melihat emosi ini? Kita melihat emosi ini sebagai manajemen stres, sebagai manajemen emosi, dan manajemen ego. Dan apa yang kita sebut emosi bukan hanya apa yang kita kenal dengan kemarahan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Bukan itu aja, cinta itu juga emosi, kasih sayang itu emosi, rasa kita ingin berbagi juga emosi. Jadi bukan hal yang kita kenal sebagai hal negatif saja, tetapi apa yang kita kenal sebagai hal positif itu juga merupakan emosi. Jadi emosi ini netral, dia merupakan satu energi yang motion. Selama semua hal yang kita kenal dengan kemarahan, kekhawatiran, kecemasan itu menjadi emosi, emotion, menjadi energi yang motion, yang dia berputar, maka itu oke. Yang tidak oke adalah ketika teman-teman marah. Dan marah itu tidak bisa bermotion. Maka dia akan menyebabkan penyakit. Ketika teman-teman kecewa, dan rasa kecewa teman-teman itu tidak motion, maka itu akan menjadi penyakit. Ketika teman-teman khawatir, overthinking, dan itu tidak motion, maka itu yang menjadi masalah. Maka harus ada manajemen untuk manajemen emosi, manajemen stres, atau manajemen ego. Gunanya apa? Agar apa yang kita sebut emosi tadi bisa menjadi energi motion, energi yang bergerak. Nah, karena masalahnya adalah apa yang kita kenal sebagai energi yang muncul tadi ya, kekhawatiran, kekecewaan, kecemasan, ketakutan, bahkan cinta, kasih sayang, dorongan untuk berbagi. Ketika dia tidak motion, maka itu yang jadi masalah. Karena apa? Karena ketika dia tidak motion, maka energi yang berhenti di dalam salah satu bagian tubuh kita menyebabkan hormon-hormon tidak bekerja dengan maksimal, sel-sel kita rusak dan nantinya akan menimbulkan penyakit. Teman-teman, yang perlu kita tahu tidak banyak, kita hanya perlu cara yang tepat, tempat yang tepat, dan waktu yang tepat. Bagaimana cara kita mengelola itu? Misalnya, berarti saya nggak boleh marah dong Pak Agung kalau ada orang yang mengecewakan. Boleh. Kalau sampai kita menahan marah, misalnya, saya marah, kemudian saya tahan. Saya hanya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Energi kita nggak motion. Kenapa? Karena kita menekan ke dalam. Dan dia akan mengendap di bawah sadar. Nah, kalau saya marah, marahlah dengan cara yang tepat, di tempat yang tepat, dan di waktu yang tepat. Kalau saya cemas, cemaslah dengan cara yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Kalau saya marah, misal, berarti boleh dong Pak Agung. Kalau Bunda bikin saya marah, Bunda Dita bikin saya marah, langsung saya marah di depan Bunda Dita. Saya marah aja supaya energi saya motion gitu. Saya marah aja, saya tunjuk-tunjuk Bunda Dita karena saya marah. Kalau saya marahnya seperti itu, berarti cara saya tidak tepat. Tempat saya tidak tepat. Waktu saya tidak tepat. Yang saya maksudkan supaya marah kita itu terkelola adalah kita harus punya cara yang tepat, tempat yang tepat, dan juga waktu yang tepat. Nah, apapun emosi kita, apapun pikiran kita, di cara dahsyat berdamai dengan pikiran itu, kita akan mempelajari dan kita akan mengetahui bagaimana kita beremosi dengan cara yang tepat, bagaimana kita beremosi di tempat yang tepat, dan bagaimana cara kita beremosi dengan waktu yang tepat. Tiga tadi loh, cara, tempat, dan waktu. Kalau ini kita ketahui, kita akan mudah untuk membuat motion dari setiap emosi yang muncul. Nggak ada orang yang nggak khawatir, nggak ada. Setiap orang hidup pasti khawatir. Orang yang punya uang 1 triliun juga khawatir. Kekhawatirnya sama dengan orang yang punya uang 100.000. Sama, jadi nilai uang itu tidak menyebabkan kekhawatiran yang berbeda. Kekhawatirannya sama, bahkan kemarahannya juga sama. Nah, sekali lagi, kalau itu muncul, misalnya saya sedang marah nih, oh berarti saya ingat, saya harus punya cara yang tepat, saya harus tahu tempat yang tepat,
Saya harus tahu waktu yang tepat untuk mengelola kemarahan saya. Kecewa karena dikhianati. Wah, pasangannya mengkhianati cinta gitu misalnya. Kecewa, oh ya jelas kecewa. Tapi yuk kita cari cara yang tepat bagaimana, tempat yang tepat bagaimana, waktu yang tepat bagaimana untuk mengelola itu. Nah, di sini teman-teman kita bicara tentang itu, di cara dahsyat berdamai dengan pikiran, kita akan bicara tentang cara yang tepat, kita bicara tentang tempat yang tepat, kita bicara tentang waktu yang tepat. Baik, kemudian ada yang bertanya juga, Pak Agung, detox emotion itu apakah penemuan dari Pak Agung sendiri gitu? Apakah itu metodenya dari Pak Agung sendiri? Teman-teman, there is no new under the sun. Jadi tidak ada sesuatu yang baru di bawah sinar matahari. Nggak ada. Apapun metode yang ada sekarang itu bukan sesuatu yang baru, termasuk metode di detox emotion. Semua metode yang ada adalah pengembangan dari metode sebelumnya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru di bawah sinar matahari yang bersinar di muka bumi ini. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah baru, sama sekali belum ada, sepertinya kok berlebihan. Itu adalah klaim. Karena nggak ada yang baru. Kita hanya melakukan modifikasi. Semua orang hanya melakukan modifikasi. Semua orang melakukan inovasi. Kenapa kok modifikasi dan inovasi itu diperlukan? Agar bisa disesuaikan dengan zaman. Agar bisa diterapkan sesuai kebutuhan-kebutuhan pada zamannya. Misalnya kalau tahun 1980 atau 1990 lah. Tingkat stres belum seperti sekarang. Dulu awal mula saya ke Jakarta tahun 91, itu kemacetan belum seperti sekarang. Kalimalang, di mana tempat saya tinggal itu belum seruat sekarang. Nah, makanya tingkat stresnya juga berbeda. Dulu tahun 90, gaji 500.000 itu masih bisa tersenyum. Sekarang gaji 500.000 itu nggak bisa tersenyum. Itu kalau disenggol aja, senggol bacok itu. Wow, wow, itu pasti marah-marah itu. Karena tingkat kebutuhannya sudah berbeda. Tahun 90, dolar masih 1.500, 2.500. Sekarang dolar sudah menyentuh 17.000. Nah, tingkat kebutuhan juga berbeda. Dulu kalau teman-teman yang sudah beli beras, ya zamannya Bunda, zamannya Mbak Mida, itu tahun 90, beras belum seharga 10.000 yang paling minim ya. Seliter 10.000 sekarang. Dulu seliter berapa? Tahun 90-an itu. Ada yang ingat ya, tahun 90-an beras seliter berapa? 500 atau 750? Ya sekitar segitu ya. Kalau sekarang dibandingin dengan 10.000. Ini kan karena perubahan-perubahan. Jadi karena perubahan-perubahan itu kita perlu inovasi, kita perlu penyesuaian metode. Nah, teman-teman, kalau teman-teman akrab sekali dengan dunia coaching, dengan dunia pemberdayaan pikiran, maka tentu tidak asing dengan istilah-istilah yang saya gambarkan bahwa detox emotion itu saya kembangkan yang pertama dari teknik yang namanya solution focus brief consulting. Ini apa sih gitu? Jadi fokus kita adalah kepada solusi. Bisa di mute, oke. Aduh, Bapak tuh, Pak. Saya stres nih, Pak. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama adalah teknik solution focus brief consulting. Ini teknik coaching yang memang sudah banyak digunakan. Fokusnya adalah apa? Fokusnya adalah solusi, bukan di problem. Jadi di teknik detox emotion kita tidak membicarakan problem. Nah, kesalahan dari banyak orang adalah ketika dia curhat, yang dibicarakan adalah problem. Dia tidak membicarakan solusi. Misalnya gini, dia bilang, cerita ya, ini problem pekerjaan gitu. Saya harus masuk jam 6:30, kemudian banyak sekali pekerjaan numpuk, bos saya galak. Ini kan problem. Oke, kita membicarakan problem di awal untuk mendapatkan solusi, itu bagus. Tapi ketika kita berulang-ulang yang kita bicarakan adalah problemnya, kita tidak akan mendapatkan solusi. Sama seperti kasus demo yang kemarin ya, demo apa ojek online.
Karena yang diangkat adalah problem. Memang ini agak terkesan seperti saya membela aplikasi online. Tetapi kalau kita bicara tentang solution focus brief consulting, yang kita bicarakan bukan problemnya, tapi solusinya. Kalau saya punya masalah di dalam pekerjaan, saya seharusnya tahu solusinya. Kalau saya tidak sesuai dengan pekerjaan itu, ya saya cari pekerjaan lain. Itu solusi. Kalau tidak ada kesempatan buat nyari pekerjaan lain, bagaimana saya bisa beradaptasi sementara terhadap pekerjaan itu? Itu adalah solusi. Kalau setiap kali yang saya bicarakan hanya problem, masalahnya, itu nggak akan selesai-selesai. Misalnya anggaplah saya punya masalah gitu dengan seseorang. Tapi kalau yang saya angkat adalah problemnya saya nggak akan pernah dapat solusi. Tapi ketika yang saya bicarakan fokus kepada solusi, oke, langkah pertama adalah ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini. Sebetulnya masalah akan selesai karena yang saya ulang bukan problem, tetapi solusi. Nah, itu pertama, saya mengembangkan dari teknik solution focus brief consulting. Jadi di dalam detox emotion, saya tidak akan meminta teman-teman untuk bercerita tentang problem. Nggak pernah. Di dalam teknik online, di dalam teknik offline, saya tidak pernah minta teman-teman untuk menceritakan masalahnya apa. Biarkan masalahnya tetap ada, yang kita cari adalah solusinya. Kemudian yang kedua, sebelah kanan itu ada gestalt dan psikodrama. Itu juga teknik psikoterapi. Gestalt dan psikodrama itu bagaimana kita bisa membayangkan masalah kita, seolah-olah kita hadirkan saat ini, dan kita meneliti emosi kita menjadi seperti apa dan pikiran kita menjadi sekacau apa ketika masalah itu kita hadirkan. Dan dari sana baru bisa kita tata emosi-emosi yang muncul. Itu adalah teknik gestalt dan psikodrama. Kemudian ada teknik namanya Aldrelian dan psikodinamik. Ini adalah teknik bergerak. Sebuah teknik psikoterapi di mana dia melibatkan gerakan-gerakan, makanya namanya psikodinamik. Melibatkan gerakan-gerakan yang dapat memunculkan emosi untuk kita perhatikan. Itu adalah teknik Adlerian dan psikodinamik. Kemudian yang keempat ada teknik mindfulness. Mindfulness ini setelah kita tahu solusinya, setelah kita memunculkan masalah kita dalam teknik psikodrama, setelah kita bergerak dengan teknik psikodinamik, baru kita bisa masuk ke teknik mindfulness. Baru kita bisa duduk diam, memperhatikan pikiran, memperhatikan emosi. Nah, bayangkan teman-teman, kalau kita langsung diajak ke teknik mindfulness, sementara pikirannya masih kacau, masih mikirin utang, masih mikirin listrik tweet-tweet, masih mikirin besok mau makan apa, pekerjaan belum ada gitu. Teman-teman langsung diminta untuk duduk diam, memperhatikan nafas keluar dan masuk, inhale, exhale gitu. Kacau nggak pikiran? Bisa diem nggak? Nggak bisa kan? Jadi bukan berarti teknik mindfulness itu keliru. Tidak. Hanya penempatannya yang tidak tepat bagi sebagian besar orang yang masih campur aduk setiap hari. Dia belum diselesaikan dulu solusinya. Belum diselesaikan bayangannya dengan psikodrama. Belum diselesaikan efek dari gerakan-gerakan emosi dengan psikodinamik. Langsung diminta untuk duduk diam. Otomatis pikirannya masih kacau. Misalnya, teman-teman sekarang masih kecewa gitu. Datang itu, Pak Agung, saya sedang dikecewakan. Kemudian saya langsung minta, oke sekarang kamu duduk diam, tutup matamu, tarik nafas, buang nafas gitu. Kira-kira bisa tenang nggak? Pikirannya masih berkecamuk, mungkin fisiknya bisa duduk tenang. Tapi pikirannya masih berkecamuk, wah itu nggak bisa diem. Bagaimana supaya bisa diem? Selesaikan dulu. Emosinya dibikin motion. Yuk, saya sediakan cara yang tepat. Saya sediakan tempat yang tepat. Saya sediakan waktu yang tepat. Kalau sudah, baru kemudian kita bergerak kepada teknik-teknik yang tidak terlalu banyak bergerak, yaitu mindfulness. Jadi itu mengapa teman-teman di teknik cara dahsyat berdamai dengan pikiran, kalau teman-teman baca bukunya itu ada teknik yang saya minta teman-teman untuk ke mall, ke pasar, jadi begitu lihat apapun tidak menilai. Begitu melihat apapun tidak menilai.
Ini latihan ya, bukan berarti itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kehidupan sehari-hari nanti kacau, misalnya teman-teman punya suami, kemudian suaminya sedang baik hati nih, mau kasih hadiah, jam tangan atau tas. Wah, kan seneng kan? Milih nih jam tangan atau tas. Tapi kemudian karena ingat tekniknya Pak Agung tidak menilai, dia diem aja. Oh, saya tidak menilai. Ya nggak jadi dikasih kan? Karena nggak menilai dan nggak memutuskan mau tas atau mau jam tangan gitu. Ini tidak diterapkan seperti itu ya, karena ini latihan, kita hanya melihat pergerakan pikiran, maka di salah satu buku itu, latihan yang bisa kita lakukan adalah kita pergi kemana saja yang ramai, dan melihat apa saja, jangan menilai. Melihat jam, waduh itu pasti harganya mahal, kan menilai. Kita lagi ada di jalan, ada mobil Ferrari lewat, wah, sombong amat, itu kan menilai. Nah, bagaimana kita berhenti di situ, dan kita hanya mengucapkan terima kasih terhadap apapun yang kita lihat ketika penilaian itu mau muncul. Nah, ini contohnya. Contoh bahwa saya mengajak di dalam teknik ini, kalau di buku itu ada 30 teknik yang bisa dilakukan. Kalau teman-teman tidak membeli bukunya, silakan nanti bisa baca di webnya Ruang Diri. Kalau di video di YouTube saya hanya membuat sampai 15 video, 15 cara. Jadi yang 15 cara lagi dibaca, karena belum sempat bikin serial sampai 30. Nah, 30 itu saya memberikan latihan dari yang paling kecil sampai paling besar yang disesuaikan dengan masalah-masalah kita. Nah, saya akan mengajak teman-teman tidak langsung ke mindfulness, tetapi kita selesaikan dulu. Kita nggak bicarakan masalah, yuk kita bicarakan solusi. Yuk, setelah itu kita bicarakan bagaimana kalau masalah itu kita munculkan kembali, masih ada rasa kecewa nggak, masih ada rasa marah nggak, psikodrama. Kemudian kita bergerak, ya bergerak ke mall, bergerak ke pasar, itu adalah teknik psikodinamik. Baru kemudian kita masuk ke mindfulness. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa detox emotion ini bukan original otentik yang saya buat. Ini adalah pengembangan dari teknik-teknik ini. Saya hanya mengembangkan, menginovasi, dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita sekarang. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang target, tentu sebuah metode itu harus punya goal atau punya target. Target yang pertama, kita akan mengatasi kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, baik yang ditimbulkan oleh target pekerjaan maupun konflik pribadi. Itu pertama. Oh, kita atasi dulu yuk, kita punya kegelisahan, kita atasi dulu kita punya kecemasan, kita atasi dulu kekhawatiran kita, kemudian hal-hal itu yang muncul entah itu dari pekerjaan ataupun dari konflik pribadi. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah bisa mengatasi itu semua, kita akan melahirkan ketenangan dalam setiap permasalahan. Ini yang penting pertama. Loh, tujuannya apa sih? Oh, tujuannya jelas. Kita tenang ketika permasalahan itu ada. Karena ketenangan ini sangat dipentingkan untuk mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, banyak teman-teman saya yang tidak tenang ketika membaca satu slogan bahwa pensiun itu bahagia, maka segera resign dari pekerjaan Anda. Cie, kan gitu kan, dulu kan itu sempat booming ya. Dan itu sangat meracuni teman-teman saya, sehingga dia resign hanya karena dia kecewa dengan pekerjaan. Nah, kalau kita tidak tenang menyikapi ini dan kita salah mengambil keputusan, kita akan resign dan kita menganggap bahwa bekerja sendiri itu lebih mudah daripada menjadi karyawan. Ternyata kan tidak. Stres bertambah. Banyak kemudian teman-teman saya yang bawa map lagi dan ngelamar ke sana kemari karena keputusan tidak tenang tadi di awal. Keputusan yang emosional. Saya sebut keputusan emosional. Nah, kalau keputusan emosional, maka kita tidak berpikir jernih. Kita tidak bisa melihat sebetulnya apa sih yang kita butuhkan. Yang kita lihat hanya apa yang saya inginkan. Saya ingin keluar dari pekerjaan. Saya ingin pisah dengan kamu. Itu kan keinginan. Dan semua keinginan pertama kali yang kita lahirkan bukan dari ketenangan, akan menghasilkan permasalahan-permasalahan selanjutnya. Oke, kalau kita sudah tenang,
Maka goal yang ketiga adalah mempunyai cara pandang yang lebih luas yang mengacu kepada action oriented. Ini penting. Setelah saya bisa tenang, maka saya mempunyai cara pandang yang baru yang mengacu kepada action oriented, bukan kepada problem oriented. Ini berbeda loh, teman-teman. Kalau keputusan saya bukan action oriented, maka keputusan saya adalah keputusan yang sekali lagi mengulang-ulang problem. Misalnya, ada orang yang mempunyai permasalahan pribadi. Kemudian dia sangat berat sekali untuk melanjutkan hidupnya dengan pasangannya. Pertanyaan saya simpel. Yang kita lakukan adalah action oriented. Kamu mau apa? Kalau kamu mau bersama lagi, kamu harus bisa melupakan semua hal, tata yang baru. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau memang tidak bisa, berpisah. Pilihannya hanya dua loh, actionnya itu hanya dua loh. Hanya mau terima lagi atau mau pisah. Hanya dua. Kalau mau terima lagi, lakukan sesuatu yang baru, buat perjanjian-perjanjian baru, dan lupakan yang ada. Tapi kalau itu tidak bisa, ya pisah. Ini kan action oriented, sehingga kita tahu kalau saya mengambil A, konsekuensinya ini. Kalau saya mengambil B, konsekuensinya ini. Jangan sampai misalnya Anda mengambil mau bersama lagi, tapi setiap hari yang dibicarakan permasalahan. Itu tidak menemukan solusi. Karena yang dibicarakan hanya masalah-masalah yang ada. Nah, kalau kemudian cara pandang yang mengacu action oriented ini sudah kita dapatkan, maka yang keempat, goal-nya adalah menyadari keberlimpahan hidup. Mencapai target sukses secara dalam. Hanya dengan kita melewati 3 fase tadi, kita atasi dulu apa yang ada, kita lahirkan ketenangan, yang kedua, yang ketiga ada cara pandang tentang action oriented, baru kita bisa masuk ke 4, menyadari keberlimpahan dalam hidup, mencapai target sukses secara damai. Jadi kalau kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, kemarahan tidak kita atasi, maka tidak akan lahir ketenangan. Kalau ketenangan tidak lahir, maka cara pandang kita adalah problem oriented, bukan action oriented. Kalau tidak mengacu kepada action oriented, maka yang keempat, keberlimpahan itu tidak akan kita sadari. Nah, apa sih yang saya maksud dengan keberlimpahan? Yang saya maksud adalah bahwa peluang-peluang di sekitar kita itu sangat banyak. Itu tidak terlihat hanya karena kita masih punya kekhawatiran masa depan, kegelisahan masalah, kecemasan hal-hal yang tidak beralasan. Jadi, keberlimpahan di setiap saat dan setiap tempat itu tidak kita lihat. Nah, itu goalnya, teman-teman. Jadi, kenapa kok kita lakukan emotional detox? Ada 4 goalnya. Sekali lagi, saya ulang sekarang. Yang pertama adalah mengatasi. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, mempunyai cara pandang yang luas. Dan yang keempat, menyadari keberlimpahan dalam hidup. Nah, kalau goal ini sudah, maka kita akan melihat bahwa kita harus melakukan sesuatu sekarang atau harus kita mulai. Karena sesuatu itu kita mulai, ya semua hal jangan kita jadikan teori. Semua hal mesti harus kita implementasikan, bisa kita terapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Oke, tadi saya jelaskan tentang basic dasar karena ini adalah permulaan kita Zoom supaya teman-teman tahu metodenya dari mana, goalnya apa, kemudian apa yang kita lakukan. Dan saya stop share karena share screen-nya selesai di sini. Teman-teman, tidak ada satu metode yang bisa mengatasi semua permasalahan. Kalau ada yang bilang bahwa ada satu metode, ada satu cara yang bisa mengatasi semua permasalahan, itu adalah klaim yang patut kita pertanyakan kembali, atau kita harus skeptis dengan itu. Karena kita unik, setiap dari kita itu unik, jadi tidak ada satu metode yang bisa menyelesaikan semua hal. Ini hanya masalah tentang kecocokan. Ada orang yang cocok dengan metode Vipassana, misal. Ada orang yang cocok dengan metode mindfulness. Ada orang yang cocok dengan metode bekam.
ada orang yang cocok dengan merokok misalnya, ada orang yang cocok dengan tertawa gitu. Jadi kita hanya mencari kecocokan saja karena keunikan kita masing-masing. Nah, teman-teman, satu hal yang bisa kita lakukan malam ini dan bisa kita implementasikan sebelum kita ke sesi tanya jawab. Sebelum tidur, ini hal yang biasanya kita lupa. Sebelum tidur, di ruang tidur, jangan lagi membahas tentang masalah, baik terhadap diri kita sendiri atau dengan pasangan. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, lakukan di ruang tamu, jangan di kamar tidur. Kamar tidur kita itu tempat untuk istirahat, bukan tempat untuk menyelesaikan masalah. Kecuali masalah yang lain ya, yang hanya bisa diselesaikan di tempat tidur. Itu silakan selesaikan. Sampai pagi juga boleh kalau itu. Sampai kalau bahasa Jawanya itu sampai lempe-lempe itu, sampai nggak bisa berdiri. Oh itu silakan. Tetapi kalau sudah masuk ke ruang tidur, jangan membicarakan masalah. Kenapa? Karena emosi kita, sekali kita marah, karena itu energi, dan kita tahu bahwa energi itu tidak bisa kita musnahkan dan tidak bisa kita ciptakan, kita hanya rolling energi itu, maka dia akan mereduksi semua tempat di mana kita berada. Jadi kalau saya marah-marah di tempat tidur, maka reduksi itu akan ada selamanya di sana. Jadi bayangkan teman-teman, teman-teman yang sering marah-marah di tempat tidur, kemudian besoknya sudah nggak marah lagi, tidur di situ lagi, akan membawa satu kondisi yang tidak menenangkan dan tidak menyenangkan. Nah, dengan melihat ini, maka teman-teman sekarang bisa melihat, kalau teman-teman itu tidur di hotel, berapa banyak emosi yang berputar di kamar hotel itu. Nah, sebetulnya itu tidak menyehatkan, tetapi kalau kita tahu cara yang tepat, kita tahu tempat yang tepat, kita tahu waktu yang tepat, maka kita bisa melakukan recycle. Karena energi itu hanya bisa di-recycle, didaur ulang. Hanya bisa kita daur ulang. Nggak bisa kita musnahkan, nggak bisa kita bersihkan. Orang yang bilang cleansing energi itu, bagi saya itu nggak ada cleansing energi. Yang bisa kita lakukan hanya daur ulang. Kita hanya bisa mendaur ulang. Karena dia tidak akan musnah di sini, kita hanya bisa mendaur ulang. Nah, nanti malam, kalau ada kegiatan-kegiatan sebelumnya, kita berpikir tentang target, kita ngitung-ngitung budget, sambil tiduran itu enak kan, kemudian bisa tidur gitu. Yuk, mulai sekarang kita pilah-pilah, kalau kita masih mau bekerja, silakan di ruang kerja. Begitu kita tahu kita sudah ngantuk, baru kita pergi ke tempat tidur. Tapi ada juga teman-teman yang punya masalah gini, Pak Agung. Nah, rumah saya itu ya saya kerja di situ, saya tidur di situ, kamar mandinya juga ada di situ. Nah, kecuali itu ya teman-teman, kecuali itu perkecualian. Itu perkecualian. Tetapi paling tidak kalau kita punya ruangan lain ya pakailah walaupun kecil sedikit gitu. Pak Agung itu ngeledek saya, orang saya tidur di situ, saya kerja di situ, saya makan di situ juga. Toiletnya juga ada di situ kan jadi satu Pak Agung gitu kayak apartemen apa namanya studio ya kan nggak ada ruangan lain kan, cuman ada di situ. Nah, kalau ada teman-teman, yuk kita bikin satu area-area yang kita tahu, mana area yang kita mau istirahat, mana area kita untuk menyelesaikan masalah kita, dan mana area-area yang memang tidak kita kontaminasi dengan hal-hal itu. Sama dengan sosial media, kemarin ada yang nanya di grup. Kalau saya menulis untuk katarsis di sosial media bagaimana? Jangan, kalau nulis di note HP kita sendiri boleh, karena bisa kita delete. Kalau di sosial media itu kalau masuk cloud data, itu emosi kita nggak hilang, walaupun kita delete statusnya. Dan itu masuk ke dalam satu recycle sendiri. Kita sudah mengotori eh, alam semesta dengan emosi-emosi yang nggak berguna. Walaupun settingnya pribadi ya, nulis di Facebook untuk katarsis, tapi settingnya hanya saya yang bisa melihat gitu. Betul, hanya saya yang bisa melihat, walaupun itu kemudian saya delete, tapi itu ada di cloud. Kalau ada di cloud, rasa yang pernah saya taruh di sana itu nggak akan hilang. Dan itu menjadi bekas bagi emosi saya.
Nah, itu yang kita lakukan malam ini, teman-teman. Coba kita pisahkan. Kalau kita sudah masuk ke ruang tidur, kita siap tidur. Jadi tidak untuk menyelesaikan masalah apapun. Nah, ini simple, tetapi banyak yang kita lupakan di sana. Sehingga kualitas tidur kita itu tidak terganggu oleh bawah sadar kita yang sedang merasa punya masalah. Nah, kalau teman-teman sekarang bisa ngelihat, kita ukur. Pada saat kita bangun tidur, saya seger nggak? Pada saat saya bangun tidur, saya masih ngantuk nggak? Walaupun itu dipengaruhi oleh makanan sebelumnya ya, tetapi kita kesampingkan itu karena kita sedang bicara tentang pikiran dan emosi. Nah, kita tata dulu, kita lihat, oh iya ya, kalau saya bangun tidur nggak seger, saya bangun tidur masih ngantuk, saya bangun tidur pesimis terhadap apa yang saya lakukan seharian, kita lihat lagi, sebelum tidur saya memikirkan apa ya? Atau kalau tidak memikirkan, ada hal-hal yang men-trigger nggak di sana? Misalnya kayak gini, teman-teman. Men-trigger itu kayak gini ya. Saat saya marah, di samping saya itu ada lukisan atau baju yang berwarna merah, misalnya. Saya nggak sadar. Saya marah sama orang, di samping saya ini ada bangunan atau barang lah yang dominan warna merah. Kemudian di kamar tidur saya nggak sengaja gantungin baju warna merah. Padahal saya menganggap bahwa itu nggak ada hubungannya. Saya gantungin baju karena memang bajunya habis saya pakai gitu. Kemudian saya gantungin malam ini. Kemudian saya tidur. Pada saat saya tidur, di dalam dunia pikiran itu ada istilah hipnogogik dan hipnopompik. Hipnogogik itu adalah ketika critical area kita terbuka sebelum kita tidur. Kalau dalam Jawa itu adalah rep-rep tai ayam. Itu adalah hipnogogik. Itu critical area kita bypass. Kita tidak bisa menyaring apapun pada fase itu. Pada bangun tidur itu namanya hipnopompik. Itu adalah ketika kita bangun tidur, kita nggak ada critical area. Dan semua informasi langsung masuk di dalam bawah sadar. Nah, fase itu ketika kita mau tidur, dan ada barang dominan, ya entah itu warna, entah itu bentuk, di mana pada saat emosi kita bergejolak, barang itu dominan kita lihat, maka baju warna merah yang saya gantungkan, itu bisa memancing bawah sadar saya selama saya tidur. Dan ketika saya tidur, saya akan merasa capek. Karena dipancing oleh trigger dari barang-barang yang dominan ketika saya marah. Oke, menarik Bapak. Luar biasa dari sedikit Bapak yang jelaskan tadi. Menarik, menarik. Terima kasih Pak Agung atas pembelajarannya yang begitu menyentuh dan membuka wawasan lah semuanya kita yang hadir pada malam ini. Tadi kita sudah belajar juga sekilas tentang adanya energi motion. Yang saya catat tadi adalah ada istilah CTW. Ya, itu adalah cara untuk manajemen emosi. Mana Pak Agung ya menginfokan bagaimana mencari cara yang tepat, kemudian atau melakukan dengan cara yang tepat, tempat yang tepat, dan waktu yang tepat hingga kita bisa mengalirkan energi itu. Kemudian tadi Pak Agung juga menyampaikan tentang bagaimana meditasi dinamis, kemudian ada goal system emotion, dan lain-lain. Pak Agung izin dan lainnya untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan klik raise hand atau ketikkan pertanyaan di kolom chat ini. Tapi saya membatasi sekitar 10 menit ya di sesi tanya jawab ya. Biar kita bisa nanti sama-sama masih bisa menikmati malam minggunya. Oke, silakan bagi yang silakan, mau Mas. bertanya. Oke. Silakan raise hand atau mencatat di chat, nanti akan saya bacakan. Ya, Pak Agung, minta izin. Ya, silakan, Pak Nizam. Ini berkenaan dengan meditasi dinamis tadi tentang gestalt dan psikodrama. Ya. Boleh Pak Agung huraikan lebih lanjut lagi? Sorry, agak patah-patah. Ya, Pak Nizam. Ya, dia berkenaan dengan apa meditasi dinamis tadi. Sebentar tadi Pak Agung ada jelaskan tentang gestalt dan psikodrama. Boleh Pak Agung bicara lebih lanjut lagi tentang psikodrama? Oke. Mungkin teman-teman pernah dengar
teknik 3M teacher yang familiar NLP sama hipnosis pasti sangat familiar dengan teknik yang sangat terkenal sekali yang banyak dibicarakan oleh para coach namanya 3M teacher. Nah, kalau saya bicara psikodrama, saya akan mencoba mengingatkan tentang teknik itu. Itu basicnya ya, 3M teacher. Nah, 3M teacher itu gini, sederhananya Pak Nizam. Pak Nizam punya masalah. Kemudian Pak Nizam duduk di salah satu kursi. Ada 3 kursi kosong. Pak Nizam duduk di salah satu kursi. Kemudian Pak Nizam mencoba membayangkan 2 kursi yang ada di depan. Itu satu adalah kursi kemarahan, satu adalah kursi kebijaksanaan. Kemudian Pak Nizam akan berbicara kepada kursi kosong kemarahan. Dan Pak Nizam akan tanya di kursi itu, kenapa sih kamu kok marah-marah terus? Sebabnya apa kamu marah-marah terus? Nah, untuk menjawab itu, Pak Nizam harus pindah ke duduk di kursi itu. Dan berperan sebagai Pak Nizam yang marah. Menjawab Pak Nizam yang bertanya tadi. Di posisi kursi itu. Harus pindah duduknya. Pak Nizam kemudian duduk di kursi itu, membayangkan Pak Nizam sebagai marah, menjawab pertanyaan tadi. Pak Nizam akan menjawab, iya orang-orang nggak ngerti aku sih. Aku udah kayak gini, sudah berharap, dikecewakan. Itu kan dijawab kan. Nah, kemudian Pak Nizam kembali ke duduk kursi semula. Bertanya kepada kursi ketiga sebagai kursi kebijaksanaan. Kamu tadi kan udah tahu kan? Udah denger tuh yang diungkapkan oleh si marah. Sekarang solusimu apa? Pak Nizam kembali pindah ke kursi yang bijaksana untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, dari duduk di situ kemudian menjawab pertanyaan. Sudah tahu masalahnya, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, si kursi ketiga itu menjawab pertanyaan itu. Nah, itu basic dari psikodrama yang terkenal dengan nama teknik 3M teacher. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Nizam. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik, terima Ya, kasih di Pak dalam Nizam. DI itu saya kembangkan lebih dinamis ya. Jadi tidak melulu hanya 3M teacher, tapi kita punya sekitar 6 teknik untuk yang model seperti itu. Oke, kemudian Pak 3MT tulisannya 3N picture ya Ya, 3 Pak. kursi kosong. MT picture, MT chair harusnya. Ya udah itu Ya, udah dijawab tuh. ya bisa di googling, Oke, Pak terima Nizam. kasih. Dan teman-teman bisa googling aja. Oke, baik. Ada yang bertanya lagi, Pak Agung? Dari Asus, izin bertanya mengenai katarsis sebaiknya dilepaskan di mana, kapan, atau perlu dilepaskan apa tidak? Itu Oke, mungkin baik. Langsung saya jawab aja. Katarsis yang paling light, yang paling ringan dan bisa kita lakukan itu dengan menulis. Menulis apa saja yang sedang kita rasakan atau sedang kita alami. Tetapi menulisnya di mana? Nah ini, tempat yang tepat adalah menulis di kertas. Setelah ditulis kita bakar. Itu tempat yang paling tepat. Karena kita tidak menyisakan residu apapun. Kalau kita nggak punya kertas karena teknologinya adalah teknologi digital, ya tulis di note kita, jangan di WhatsApp ya, tapi di note. Kemudian setelah itu kita delete. Kalau WhatsApp punyanya Meta, dia ada di cloud. Jadi apapun yang kita tulis di WhatsApp itu masuk ke cloud. Apapun yang kita tulis di Instagram, di Facebook itu masuk ke cloud. Jadi teman-teman kalau nulis curhat di itu kan story Pak Agung, kan 1 hari hilang gitu. Iya, yang hilang itu kan perputaran story-nya. Tetapi digitalnya, jejaknya itu ada di cloud. Apapun yang ditulis di story, yang tulis di status itu nggak akan hilang. Karena dia akan tersimpan di cloud. Jadi katarsis yang paling mudah adalah kita ungkapkan apa yang kita rasakan. Kita cemas karena apa? Yang masalahnya itu adalah kita takut dengan kejujuran. Itu aja. Jangankan jujur pada orang lain, kita mau jujur cerita pada diri kita sendiri aja takut kok. Coba teman-teman semuanya yang ada di sini. Sering nggak kita jujur terhadap diri sendiri? Hanya nulis loh untuk kita. Pakai kertas, di atas kertas. Iya, misalnya ya, saya lagi marah sama Mas Fikri itu. Kemudian saya tulis itu. Emang bener sih Fikri ini brengsek, dia nipu saya.
Uang saya 20 juta hilang, saya udah titip loh uang trading 20 juta. Hilang, kurang ajar banget gitu misalnya. Tapi itu saya tulis gitu. Menarik, menarik. Nah, kalau kita tidak pernah katarsis, maka hal-hal yang kecil seperti itu akan mengendap. Mengendap demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, itu akan jadi gunung es yang bisa meledak sewaktu-waktu. Nah, teman-teman mulai sekarang, yuk sedikit demi sedikit, kalau punya kecewaan, tulis aja. Kalau punya rasa kecewa, tulis aja. Atau kecewa terhadap diri sendiri ya, misalnya saya cari kerja belum dapat-dapat, nggak dapat uang ya, saya marah terhadap diri sendiri. Agung, kamu itu goblok bener loh. Cari kerja gitu aja nggak bisa. Masalahmu apa sih, Gung? Misalnya gitu ya, saya marah terhadap diri saya. Itu tulis aja. Itu teknik katarsis yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Dan itu sangat membantu sekali. Kalau teman-teman mau coba malam ini silakan jujur terhadap diri sendiri. Apa sih yang mau saya ungkapkan terhadap rasa saya? Tulis di kertas kalau saran saya, kemudian bisa dibakar. Kalaupun nggak mau, ya tulis di note. Di HP kita ada fasilitas note, kemudian bisa kita delete. Tapi sekali lagi, jangan tulis di story, jangan tulis di Instagram, jangan tulis di medsos. Oke, Banyak yang baik, baik. terjebak gitu, Mas Fikri, nulisnya di story. Lagi marah sama orang, nulis di story. Jadi tambah ruwet jadinya, Pak ya. Tambah ruwet, ya. Oke, oke, oke. Terima kasih Pak Agung atas jawabannya, menarik sekali, guys. Ya, saya izin jawab seperti itu. Eh, Mungkin kita pengennya lebih banyak lagi pemaparan dari Pak Agung itu ya. Karena waktu yang membatasi. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan malam ini. Tentu kepada Bapak Agung ini atas sesi yang tadi sangat bermakna, sangat memaparkan dengan sesuatu yang Interupsi, Mas menurut Fikri, saya interupsi. baru. Ya, Interupsi. Mungkin supaya teman-teman tahu gitu, karena kita, saya, Mas Fikri, ada Bob, ada Mas Woko, kemudian di sini ada Bunda Dita. Kita sedang akan membuat satu forum yang kita akan coba secara reguler kita buka platform hotline. Ya ini istilahnya platform hotline ya, supaya kita bisa interaksi, kita bisa sharing tentang masalah-masalah pikiran dan emosi. Nah, ini nanti akan kita bikin berkala, teman-teman. Tapi kita tidak bisa janji apakah ini akan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Yang jelas akan berkala supaya kalau ada update dan ada sharing-sharing tentang pengelolaan pikiran dan emosi itu kita bisa cepat untuk melakukan. Dan karena ini forum umum, jadi teman-teman kalau ada punya teman punya masalah silahkan diajak gabung. Siapa tahu ada metode yang cocok. Saya tidak pernah klaim bahwa metode detox emotion ini cocok untuk semua orang. Sekali lagi, karena emosi dan pikiran itu cocok-cocokan, siapa tahu dia cocok. oke. Baik, terima kasih Pak Agung. Wah, menarik sekali itu untuk segera bisa, ya semoga saja bisa terrealisasi. Jadi bisa memberi manfaat pada kita semua gitu kan, memberi manfaat pada masyarakat, memberi manfaat pada Indonesia. Nah, itu Sebagai ada yang tanya di kolom chat, Mas Fikri. Nggak apa-apa ya Oh kalau iya. tulis di note HP tapi nggak dihapus. Harus dihapus. Kenapa kok nggak kenapa harus dihapus? Kalau tidak dihapus, kita mengulang lagi, membaca itu lagi. Kalau kita belum stable, kita akan masuk ke dalam jangkar bawah sadar. Nanti ada masanya. Misalnya di dalam DE itu saya sengaja mengajak teman-teman, itu juga bukan di awal. Kalau kita sudah melakukan teknik-teknik awal di dalam detox emotion, kalau kita ketemu online, saya akan ajak teman-teman masuk di dalam satu teknik yang paling ringan dulu. Kemudian saya tingkatkan intensitasnya. Saya tingkatkan. Baru kemudian pada loop yang paling tinggi. Setelah kita mengalami loop yang paling tinggi, kemudian saya ajak teman-teman untuk mengingat kembali masalah yang paling berat. Nah, nanti akan kita bandingkan. Sesuatu itu kan ada tolak ukurnya. Hanya dengan kita mengetahui tolak ukur, maka kita tahu progres. Maka di awal, saya meminta teman-teman itu untuk mengingat masalah yang paling sedang dihadapi, yang paling ingin diselesaikan. Perasaan yang muncul apa? Setelah kita melewati metode-metode itu, di loop metodenya sekitar jam 1 siang setelah makan siang, saya meminta teman-teman untuk mengingat hal yang sama. Kemudian itu menjadi tolak ukur before dan after. Itu menjadi tolak ukur ya, before dan after.
Jadi saya cerita sedikit Mas Fikri, agak sedikit kita tambah extend waktu gitu. Pada saat ada acara, ada seorang perempuan yang mempunyai masalah dengan bapaknya. Bapaknya itu sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Tetapi ketika dia mengingat bapaknya, dia akan menangis dan histeris. Pada awal acara, saya meminta kepada peserta untuk mengingat masalah atau kenangan yang paling tidak bisa dilupakan. Dia mengingat bapaknya dan menangis. Oke, saya hentikan. Karena kita sudah tahu semua masalah apa yang akan kita selesaikan. Nah, kemudian dengan sengaja saya putarkan lagunya Ebit GAD. Ayah dalam apa? Sepi apa dalam lagu lagu ayah lah gitu. Nah, itu juga menangis dengan melihat mendengar lagu itu, mendengar lagu ayah ini. Oke, kita sudah tahu problem nih. Kita masing-masing orang sudah tahu problem. Yuk kita bicara solusi. Oke, dari awal pertama kita lakukan metode yang light. Intensitas bertambah, 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 bertambah sampai di loop yang paling yang paling puncak. Kemudian saya minta hal yang sama dengan yang awal tadi. Bahkan kemudian saya putarkan lagu yang membuat dia menangis tadi. Nah, lagu yang dia dengar sekarang dia sudah bisa tersenyum, nggak menangis. Dan ketika mengingat ayahnya lagi, dia tidak histeris, tetapi sudah bisa tersenyum juga. Bukan berarti bayangan ayahnya hilang, teman-teman. Enggak, karena memori tidak bisa dihapus. Jadi, saya tidak setuju ketika ada yang mengatakan bahwa kita bisa menghapus memori lama. Kita bisa menghapus kekecewaan. Kita bisa menghapus kemarahan. Enggak bisa, teman-teman. Kecewa itu tidak bisa dihapus. Marah tidak bisa dihapus. Benci tidak bisa dihapus. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita berdamai dengan itu semua. Memori muncul, gambar muncul, tapi kita bisa berdamai. Karena memori tidak bisa dihilangkan. Kalau memori bisa dihilangkan, enak banget itu. Jadi dokter dioperasi aja, dibedah gitu otaknya, bagian memori kita hilangkan gitu. Jadi kita nggak inget lagi, ini siapa gitu. Itu kalau hilang memori. Iya, iya, iya. Memori dan perasaan itu nggak bisa dihilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah berdamai dengannya. Oke, oke, oke. Wah, penjelasan yang sangat menarik, Pak Agung. Ya, nggak bisa diapa-apain. Yang hanya bisa dilakukan hanya berdamai dengannya. Wah, saya lihat ada kolom chat tadi memang masih ada beberapa pertanyaan. Seolah-olah kan jadi waktu ini masih terasa begitu singkat, tidak terasa kita memang sudah 1 jam Pak Agung dan teman-teman semua. Tapi kalau misalnya dengerin Pak Agung terus ini kita bisa sampai berjam-jam ini. Tapi ini Bahkan ada di hal atas yang yang penting juga Mas 12. Fikri di kolom Oke. chat yang dimaksud Ya. katarsis itu perkataan yang dikeluarkan atau emosi yang dikeluarkan kan ini penting juga supaya nggak salah ketika melakukan Oke. katarsis. Monggo Pak. Ya, kita bisa mengeluarkan emosi kita karena ada katalisator. Katalisnya adalah perkataan. Katalisnya adalah tulisan. Jadi perkataan atau tulisan itu adalah katalis untuk mengeluarkan perasaan yang ada. Jadi sebetulnya yang sedang kita keluarkan adalah apa yang sedang kita pikirkan di dalam emosi atau dalam perasaan itu. Nah, katalisatornya adalah kalau tidak kata-kata, ya tulisan. Nah, kemudian yang di bawahnya itu kan, kalau ujuk-ujuk ada penilaian terhadap sesuatu, padahal lagi dalam mood menilai, terus gimana Pak? Gitu. Tadi, ucapkan terima kasih. Misalnya saya ke mall gitu, kemudian ngelihat baju yang bagus. Wah, harganya 5 juta. Gaji saya 3 juta. Itu kan sudah mulai menilai kan? Nah, ketika itu muncul penilaian, ketika melihat baju yang bagus itu, ucapkan satu kata saja. Terima kasih. Ketika saya melihat makanan yang enak gitu kan, waduh, enak banget. Kalorinya 500. Waduh, kalorinya, gulanya, itu kan mulai menilai kan. Udah ngitung kalori, udah ngitung gula. Waduh, berat badan saya 80. Jangan-jangan bikin saya gemuk. Itu kan menilai kan. Nah, ketika lihat roti itu, bilang aja, terima kasih. Nah, gunanya apa teman-teman? Gunanya bukan untuk kita tidak menilai, tidak. Kalau kita sudah melatih untuk tidak menilai, nanti apabila kita memerlukan penilaian, penilaian kita bisa jernih. Misalnya kita mau memutuskan sesuatu gitu, teman-teman dihadapkan dalam tender.
teman-teman bisnismen nih. Ada tender A dan tender B. Nah, untuk memilih siapa rekan bisnis yang bisa dijadikan, kalau kita tidak berlatih untuk tidak menilai, pada saat penilaian bisa saja kita terpengaruh oleh emosi. Nah, gunanya kalau kita sudah melatih untuk tidak menilai, pada saat kita perlukan untuk menilai hal-hal yang memang kita perlukan saat itu urgent, kita bisa menilai dengan jernih. Jadi kalau ujuk-ujuk ada penilaian, ucapkan terima kasih. Ada yang usul tuh Mas Fikri, tambah 1 jam. Kalau saya Pak, kalau itu ya tambah aja, jangan 1 jam, ya tambah aja beberapa jam gitu kan. Jadi Ya, nggak lebih nambahnya dari nanti 1 kalau jam. kita ketemu. Kalau kita Ya, ketemu, jadi ya di sip. dalam pertemuan, kalau kita ketemu itu, mau ngobrol sampai pagi juga ayo. Iya, betul-betul. Sip, sip, sip. Terima Ini kasih ada Pak teman-teman Agung. dari Makassar juga ya, ada Kasming, ada Arisman, Ya, Ada Ferdi. ada Ferdi juga. Oke. iya. Rame lah kalau ini nostalgia. Ya, terima kasih Pak Agung. Terima kasih kawan-kawan. Mungkin ya saya sebagai informasi tambahan yang mungkin yang spesial lah menurut saya pribadi ya. Pak Agung akan mengadakan acara offline detox emotion secara langsung. Tadi Pak Agung menyampaikan hanya teori-teori dasarnya. Nah, nanti rencana Pak Agung akan mengajak berpraktek secara langsung di Hotel Amaris Palembang tanggal 28 dan 29 Juni 2025 seperti yang tertera di dalam flyer. Ini adalah kesempatan langka untuk menerapkan detox emotion, CTW, bagaimana bisa merasakan proses healing secara langsung dan mendalam dengan suasana yang tenang dan suportif, di mana Pak Agung menyediakan atau mengajari caranya, kemudian menyediakan tempatnya di Hotel Amaris Palembang, dan menyediakan waktunya di tanggal 28 dan 29 Juni 2025. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi Mas Woko di nomor WA yang di grup. Kemudian ada Mas Bob. Kemudian ada juga nanti insya Allah sama saya juga Fikri Juliansa akan membantu untuk jika ada rekan-rekan yang ingin menanyakan informasi terkait dan pendaftaran. Dan informasi lebih lanjut juga akan dibagikan setelah acara ini. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Agung. Saya Fikri Juliansa mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara offline Detox Emotion Palembang bulan depan. Dan semoga damai selalu bersama kita semua. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Mas Fikri, Terima Pak kasih. Agung, sedulur Terima semua. kasih. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih. Nanti kita lakukan secara berkala Terima dari kasih Pak Terima kasih, Agung. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima Jaja. kasih. Terima kasih Bapak. Thank you Pak. Terima kasih. Thank you Bapak. Terima kasih Terima kasih, Pak. Mas Fikri.